Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Tatia Putri Salimah dari kelas 1 BD 4 Administrasi Bisnis jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung. Selanjutnya, setelah video kemarin yang aku upload mengenai buku Better Than Before pada part 1, sekarang aku akan menjelaskan nih pada part 2 mengenai bagian yang ada di buku Better Than Before. Selamat menyaksikan. Pada pembahasan part 2 kali ini, saya akan menjelaskan mengenai solusi itu berbeda bagi tiap orang. Nah, ini adalah part solusi berbeda bagi tiap orang. Nah, di sini tuh menjelaskan berbagai perbedaan solusi dengan masalah yang sama bagi tiap orang yang berbeda. Nah, seperti biasa, sebagai pembuka di sini saya akan membacakan kutipan dari tokoh. Di sini ada Isalah Berlin. Menurutnya, tentu saja seperti halnya klarifikasi yang terlampau sederhana untuk tipe ini, pembagian dua kelompok yang saling bertentangan jika ditekan, dibuat-buat secara ilmiah dan akhirnya menjadi tidak masuk akal. Tapi, seperti semua perbedaan yang mencangkup kebenaran dalam tingkat apapun menawarkan sudut pandang yang patut dilihat dan dibandingkan, sebuah titik asal atas penyelidikan yang bersungguh-sungguh. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa adanya kerangka kerja 4 tendensi. Nah, jadi kerangka kerja 4 tendensi ini telah memberikan penulis yaitu Gretchen Rubin pengaruh penting di dalam kehidupan atau sifat di dalam sifat manusia. Tapi ada banyak hal yang tidak dijelaskan. Jadi pada awal pembahasannya, Gretchen menceritakan bahwa dia mengikuti suatu latihan mengenai proyek kebahagiaan yang dia ikuti pada saat itu gitu ya, beberapa tahun lalu. Nah, akhirnya seorang Gretchen ini dapat mengidentifikasikan mengenai 12 perintah pribadi. Nah, perintah ini adalah perintah yang nantinya bisa diterapkan di dalam kehidupan nyata seseorang, terutama kehidupan nyata diri kita sendiri. Nah, untuk perintah yang pertama ini menjelaskan menjadi Gretchen. Maksud di sini adalah menjadi our own self gitu. Jadi menjadi diri kita sendiri. Yang ternyata untuk mengenal diri kita sendiri itu merupakan suatu hal yang sulit gitu. Karena kita tuh sering sekali terganggu oleh pikiran-pikiran dan keinginan diri kita sendiri bahwa kita ini ingin menjadi atau ingin terlihat seperti orang lain. Nah, atau cara kita sendiri menilai diri kita itu merupakan hal yang sulit seperti itu. Nah, sampai akhirnya untuk bahasan ini merupakan bahasan tersulit di dalam latihan itu menurut Gretchen. Seorang Gretchen ini mengasumsikan gitu ya bahwa kita itu seperti kebanyakan orang. Begitupun kebanyakan orang, mereka tampak seperti kita, seperti itu. Nah, hal tersebut bisa saja benar. Tetapi perbedaan antara diri kita sendiri dan orang lain itu juga merupakan hal yang sangat penting. Nah, dan mereka itu memiliki pengaruh yang besar pada pada bentuk kebiasaan yang kita bina selama ini. Sampai akhirnya seorang Gretchen ini berpikir bahwa dia harus mengikuti kebiasaan ini sampai akhirnya dia bisa menyadari kebiasaan yang dia miliki sendiri seperti itu. Nah, kita perlu untuk menuntaskan semua keluh kesah sebelum kita serius ingin bekerja dan dirasa jika mencoba untuk mengubah kebiasaan saya maka saya akan gagal. Nah, di sini kita analisis bahwa
Sebenarnya kebiasaan itu sudah ada di dalam diri kita sendiri, dan kebiasaan itu ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Nah, jika kita ingin merubah seluruh kebiasaan kita, artinya totalitas gitu ya, totality dari kebiasaan kita, maka saya akan gagal. Di situ ada kata maka saya akan gagal. Karena apa? Karena kebiasaan itu adalah suatu hal yang membentuk diri kita gitu. Suatu hal yang menjadikan kita sampai detik ini. Dan ketika kita ingin merubah hal tersebut, maka ya akan gagal gitu karena diri kita ini terbentuk oleh kebiasaan yang kita buat. Lalu di sini ada perkataan bahwa saya harus menyesuaikan kebiasaan saya dengan hal-hal dasar pada diri saya yang tidak akan berubah. Yang tidak akan berubah. Tidak ada gunanya berkata, saya akan menulis lebih banyak setiap harinya. Jika saya bekerja sama dengan penulis lain, maka saya akan bla 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 bla. Nah, di dalam penjelasan ini dibuktikan bahwa ada beberapa kebiasaan yang memang bisa di-upgrade, bisa diubah gitu, yang benar-benar bisa didorong untuk menjadi lebih baik, tetapi bukan berarti semua kebiasaan itu bisa kita rombak semuanya gitu secara menyeluruh. Tetapi kita juga perlu untuk menghargai diri kita sendiri, memberikan apresiasi terhadap diri kita dengan tidak merubah kebiasaan yang sudah kita buat selama ini gitu. Di buku ini juga dijelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang membedakan kebiasaan-kebiasaan manusia. Untuk yang pertama ini ada lark atau owl. Nah, penelitian membuktikan bahwa manusia pagi hari, ini biasa disebut lark, ini merupakan suatu hal yang keterbalikan dengan owl atau burung hantu, dan kebanyakan orang berada di antaranya. Nah, atau yang ekstrim, keduanya dikategorikan berdasarkan waktu tidur mereka. Memang ada kedua tipe ini lebih produktif dan energik di suatu hari. Misalkan manusia owl, ya dia adalah manusia yang produktif di malam hari, dan large adalah manusia pagi hari. Nah, seringkali mungkin kita berpikiran bahwa seorang lark atau yang biasa bekerja produktif di pagi hari dengan seorang owl gitu ya, ini merupakan sebuah kebiasaan yang mudah dan juga bisa untuk kita sesuaikan. Misalkan seorang owl menjadi seorang lark atau seorang lark menjadi seorang owl gitu. Tetapi di buku ini dijelaskan bahwa riset itu membuktikan bahwa perilaku tidur seorang lark ataupun seorang owl ini merupakan suatu kebiasaan bawaan. Nah, ini merupakan perilaku bawaan, dan yang paling berperan penting di dalam kasus ini adalah gen. Nah, begitu juga dengan usia. Misalnya anak-anak ini lebih cenderung lark, remaja ini owl. Lalu kalau yang tua, kalau dia udah tua lagi dia jadi lark lagi, seperti itu. Yang menarik dari sini adalah bahwa kategori lark yang bangunnya dia pagi-pagi, produktif pagi-pagi, ini adalah tipikal orang yang cenderung lebih bahagia, lebih sehat, lebih puas dengan hidupnya dibandingkan dengan seorang owl. Nah, dari itu tidak salah bahwa sebagian orang di dunia ini lebih berpihak kepada tipe yang pertama atau tipe lark, karena seorang owl ini tidurnya dia lebih larut gitu kan ya daripada si lark ini, dan waktu tidur owl ini lebih pendek dan membuat hidup tipe owl ini lebih sulit. Namun dari kedua tipe antara lark dan owl, nah ini tuh harus kita sadari. Misalkan untuk saya sendiri, saya adalah tipe lark. Saya tidak kuat untuk bangun malam-malam seperti itu dan beraktivitas
di malam hari gitu, karena ya mengurangi waktu tidur juga ya seperti itu. Tetapi dengan tipe owl gitu, itu pun tidak perlu repot-repot untuk mencoba bangun lebih pagi untuk belajar, mencoba menjadi seorang lark, karena kan itu tadi ya, itu adalah kebiasaan genetik, itu adalah turunan genetik. Nah, tetapi yang lebih apa ya? Terkadang itu kita tuh tidak menyadari, tidak mengenali tipe kita sendiri. Nah, yang jadi kesalahan itu bukan ketika kita dari lark ingin ke owl, dari owl ingin ke lark, tapi kita harus mengenal tipe kita itu seperti apa. Selanjutnya dijelaskan ada tipe pelari maraton, sprinter, atau penunda pekerjaan. Nah, untuk seorang pelari maraton, ini adalah orang yang bekerja berdasarkan sesuatu yang stabil dan cenderung lambat. Dia tidak sebenarnya dia tidak menyukai yang namanya jatuh tempo atau tenggat waktu gitu ya. Dia juga sering menyelesaikan pekerjaan di awal waktu yang ditentukan. Nah, ini merupakan uh, suatu sikap yang dia tuh berdasarkan keinginan dan juga uh, berdasarkan yaitu karakteristik masing-masing seperti itu. Berbanding terbalik dengan pekerja maraton yang ingin bekerja lambat dan mengurangi jatuh tempo, dia tidak suka jatuh tempo. Nah, seorang sprinter ini dia adalah tipe orang yang bekerja secara mendadak dengan usaha yang ekstra. Jadi ketika jatuh temponya udah deket-deket nih, dan ya dia akan melakukan ekstra gitu untuk setelah mendekati hari itu seperti itu. Dan dia itu memang tipe orang yang sengaja menunggu tekanan gitu untuk mengerjakan sesuatu. Nah, tekanan ini datang dari tenggat waktu yang sudah ditentukan seperti itu. Nih, di sini ada juga kutipan dari seorang printer yang dikatakan kepada Gretchen Rubin, saya tidak pernah mempersiapkan pidato sampai orang-orang sudah berada di tempat duduk mereka, dan saya sudah menunggu podium. Hal ini membuat staf saya kesal, tapi memang baru saat itulah saya akan mendapatkan ide. Nah, setelah membaca buku ini gitu ya, ada dari tiga tipe. Saya bukan termasuk golongan maraton gitu ya, pelari maraton bukan. Tapi justru saya merasa bahwa diri saya itu cenderung ke sprinter. Itu adalah kendali di luar diri saya. Ketika mendekati tenggat waktu, saya akan berusaha lebih keras, kreativitas saya lebih tinggi dibanding saya mengerjakan di awal waktu setelah penugasan itu diberikan. Karena tidak ada dorongan dalam diri saya ketika saya mengerjakan di awal-awal waktu. Tidak ada yang memotivasi saya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, dan hal itu justru ketika tenggat waktu gitu ya, ketika kita tahu bahwa sebentar lagi tenggat waktu, maka yang saya rasakan adalah kreatif cepet kayak gitu kan. Jadi ada dorongan itu tuh yang benar-benar membuat saya dan pekerjaan itu ketika mendekati deadline itu saya merasakan lebih cepat dan lebih bagus justru seperti itu. Mungkin itu tipe orang yang berbeda-beda ya. Lalu selanjutnya adalah penunda pekerjaan. Mungkin awalnya kita berpikir bahwa seorang sprinter dan penunda pekerjaan itu merupakan hal yang sama karena mereka mengerjakan tugas di hari mendekati gitu ya tenggat waktu yang sama. Tetapi ternyata pada nyatanya dua hal ini adalah hal yang berbeda. Jika sprinter dia mendapatkan dorongan, mendapatkan push yang kuat, dia mendapatkan ide-ide cemerlang ketika mendekati tenggat waktu, berbeda dengan seorang penunda pekerjaan ketika mendekati tenggat waktu, dia tidak ada dorongan sama sekali.
dia tidak berpikir lebih cemerlang, dan si penunda pekerjaan ini membenci tenggat waktu. Dan dia berharap bahwa dia dapat memaksakan diri sendiri untuk bekerja sebelum tenggat waktu yang jelas. Jadi, ya, seperti itulah menunda pekerjaan. Sprinter menyebut kelompok pelari maraton itu sebagai lamban, dan pelari maraton menyebut sprinter sebagai tidak bertanggung jawab. Tapi sebetulnya tidak ada yang paling tepat. Penunda pekerjaan bagaimanapun lebih merasa bahagia ketika mereka mengubah kebiasaan kerja mereka untuk bekerja lebih stabil. Nah, untuk selanjutnya ini ada tipe underbuyer atau overbuyer. Kelompok underbuyer adalah kelompok atau tipe orang yang membenci berbelanja dan pembeli. Membenci belanja dan beli-beli gitu ya, shopping. Nah, sementara tipe overbuyer ini merupakan tipe keterbalikan, yaitu menyukai belanja dan membeli. Nah, seorang underbuyer ini suka menunda perbelanjaan atau selama dia masih bisa bertahan pada keadaan itu, selama tidak ada kebutuhan yang membuatnya dia harus membeli secara mendesak. Nah, dia tuh lebih suka untuk membeli barang-barang dengan fungsi yang sangat spesifik. Jadi harus benar-benar nih alasan kenapa ingin membeli barang ini, karena A, B, C, D itu benar-benar harus all of reason gitu. Berbanding terbalik dengan underbuyer, overbuyer ini adalah tipe kelompok yang selalu menemukan alasan untuk membeli barang. Dia tidak perlu capek-capek untuk memikirkan alasan ingin membeli barang itu. Tetapi ketika dia ingin membeli barang itu, dia akan mencari alasan supaya barang itu bisa terbeli. Seperti contohnya, tipe overbuyer ini sering ketika dia hendak membeli barang, dia tuh sering menyebut bahwa siapa tahu kepake nantinya. Kayaknya ini bisa deh dipakai nanti. Nah, ini adalah tipe-tipe overbuyer yang dia tuh selalu ada alasan untuk membeli suatu barang. Dan pada intinya bahwa underbuyer ini harus mengingat bahwa menghabiskan uang untuk mendukung kebiasaan baik itu memanglah layak. Tetapi juga overbuyer harus mengingat bahwa akuisisi saja tidak cukup untuk membangun kebiasaan baik. Nah, untuk selanjutnya ini ada simplicity lover atau abundance lover. Nah, apa itu simplicity lover dan apa itu abundant lover? Jadi, kedua hal ini merupakan dua hal yang berbeda. Jika simplicity lover ini adalah tipe orang yang sangat menyukai kesederhanaan. Dia lebih tertarik ketika dia memiliki rumah seperti itu dan rak-raknya kosong, tersusun rapi begitu ya, tapi tidak penuh oleh barang-barang. Nah, ini adalah tipe orang yang memang dia tuh mudah merasa terbebani ketika rame, ada suatu kebisingan, atau terlalu banyak barang, atau terlalu banyak hal yang terjadi bersamaan seperti itu. Sedangkan abundant lovers ini adalah kelompok yang mencintai kelimpahan atau sesuatu yang banyak seperti itu. Dia adalah tipe yang lebih dari cukup. Nah, misalkan dia punya dapurnya itu penuh dengan pernak-pernik, pisau itu ada tipe A, B, C, D, ada talenan tuh dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, seperti itu, karena mereka itu ingin memiliki sesuatu yang kadarnya lebih dari yang seharusnya, lebih dari cukup, seperti itu. Nah, namun mereka ini menyukai sedikit kesibukan dan mereka ini menikmati mengumpulkan barang, dan ketika banyak pilihan, mereka akan selalu senang dengan keadaan tersebut. Hubungannya dengan mengubah kebiasaan, simplicity lover ini adalah
Ketika dia ingin mengubah kebiasaan, dia mungkin akan tertarik pada pengurangan dan penyederhanaan untuk menghemat uang, seperti misalkan memutus saluran TV dan berhenti berbelanja online dan lain sebagainya. Sedangkan abundant lovers ini adalah orang yang ketika dia ingin mengubah suatu kebiasaan, ya dia itu menambah barang-barang gitu, karena dia adalah kelompok yang variatif. Dia suka sekali dengan banyak barang seperti itu ya, banyak hal-hal baru. Nah, hal tersebut digunakan untuk menghasilkan uang, misalkan ya dengan memulai bekerja, misalnya mengikuti part time dan lain sebagainya. Pokoknya dia tuh ingin sesuatu yang penuh gitu, bermacam-macam, variatif seperti itu. Baik, lalu selanjutnya ada finisher atau opener. Nah, finisher, finisher gitu ya. Finish dari kata finish ini artinya sesuatu sekelompok orang yang ingin menyelesaikan sesuatu gitu hingga benar-benar selesai. Ini adalah finisher ya. Karena dia itu jika minum aja gitu itu tuh harus sampai hingga tetes terakhir, itu bener-bener sampai ujung banget, harus sampai habis, sampai kalau odol tuh sampai dilipet-lipet sampai habis gitu. Itu adalah finisher gitu, karena dia sampai titik terakhir itu harus harus sampai bener-bener terakhir. Sedangkan seorang opener ini adalah tipe orang yang mudah terdistract dengan hal baru gitu. Dia menyukai hal-hal yang baru lagi, dia cuman interest di awal-awal aja. Nah, saya adalah termasuk tipe opener. Jadi, seringkali saya itu tidak menyelesaikan sesuatu hingga benar-benar selesai tanpa adanya hal-hal baru di dalam pekerjaan tersebut. Nah, sebagai salah satu contohnya, ketika saya membeli novel, ya saya akan membaca depannya aja, bab 1, bab 2, ya maksimal bab 3. Saya tidak pernah sampai selesai karena saya tidak tertarik di bagian ujungnya gitu ya. Entah mengapa awal dari sebuah cerita, awal dari suatu pekerjaan itu merupakan hal yang paling menarik bagi saya. Atau mungkin ketika di organisasi saya mengikuti banyak program kerja, dan daripada saya menyelesaikan program kerja tersebut ketika masih ada orang lain yang bisa menghandle, saya lebih berpikir bahwa saya akan mendaftar kepada kepanitiaan proker baru. Seperti itu. Mungkin sebagian orang menilai bahwa saya adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi ya faktanya seperti itu. Saya menyukai suatu hal baru dengan penuh pembuka seperti itu, dan hal itu tuh menjadi lebih menarik gitu buat saya. Kaitannya dengan kebiasaan seperti apa seorang finisher ini? Dia tuh fokus pada kemampuan mereka untuk menyelesaikan, sehingga dia tuh sulit untuk memulai kebiasaan yang baru. Sedangkan opener ini adalah tipe yang terlalu optimistik. Jadi tentang kemampuan dia tuh dalam terlalu optimis bahwa ada kebiasaan tambahan yang bisa dia ciptakan seperti itu. Selanjutnya ada familiarity lover atau novelty lover, di mana ketika familiarity lover ini adalah kelompok yang menyukai segala hal yang familiar. Jadi yang sudah familiar, misalkan dia sudah pernah membaca suatu novel A, dia menyukai novel tersebut dan familiar di dalam pikirannya, maka dia adalah orang yang akan membaca novel itu berkali-kali. Nah, itu adalah familiarity lover. Sedangkan saya adalah tipe novelty lover, di mana saya menyukai hal suatu hal baru yang sebelumnya tidak pernah saya dapatkan, dan mungkin dapat menikmati kebiasaan itu dengan lebih mudah ketika hal tersebut memang benar-benar baru dan tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Nah, tapi novelty lover ini adalah orang yang berkaitan biasanya dengan aktivitas-aktivitas pendek, karena dia suka yaitu tadi suatu hal yang baru gitu.
Lalu ada promotion focus, di mana ini adalah kelompok yang berkonsentrasi pada pencapaian dan kemajuan dalam mendapatkan keuntungan, mendapatkan lebih banyak cinta, pujian, dan kesenangan. Nah, ini adalah mereka-mereka yang bersemangat dan optimis ketika mengejar tujuan mereka. Sedangkan prevention focus ini berbanding terbalik dengan promotion focus, di mana dia ini adalah orang yang namanya juga preventif gitu ya, dari kata preventif, di mana dia itu menghindari, menjauhkan atau meminimalisir sesuatu yang bisa menyebabkan permasalahan seperti misalnya sakit, ancaman, bahaya, dan lain sebagainya. Lalu juga ada, apakah saya menyukai langkah kecil atau langkah besar? Nah, ini adalah cara seseorang untuk merubah kebiasaan, baik itu langkah kecil atau langkah besar, namun ini tidak bisa dipaksakan kepada seluruh orang. Ini adalah pilihan. Misalkan, memang ada orang yang dia tuh akan berubah ketika pelan-pelan atau langkah kecil-kecil dulu. Tidak bisa langsung besar, tapi ada juga orang yang harus dipaksa oleh langkah besar. Nah, ini dikembalikan lagi ke masing-masing dan ya itu merupakan tipe dari kelompok orang gitu ya. Lalu juga di sini ada bagaimana saya menghabiskan waktu. Nah, ini adalah cara-cara gitu untuk kita mengenal mengenal diri kita sendiri untuk mencapai suatu perubahan. Bagaimana saya menghabiskan waktu, pada jam berapa saya merasa energi, kapan energi mulai menurun, lalu menyukai perpindahan aktivitas yang terburu-buru atau yang tidak terburu-buru, itu dikembalikan lagi kepada diri kita masing-masing. Lalu apa yang saya hargai, misalkan apa yang paling memuaskan bagi saya, menghemat waktu, uang, atau usaha. Lalu, apakah saya merasa terganggu dengan bertindak beda dari orang lain? Terganggu nggak sih kalau misalnya kita menjadi diri kita sendiri dan padahal kita tuh berbeda gitu dengan orang lain. Lalu ada kebiasaan yang sedang saya jalankan. Apakah saya cenderung menikmati kebiasaan buruk saat bersama orang lain atau saat saya sendiri? Jika saya tidak bisa mengubah dengan mudah dan ajaib satu kebiasaan dalam hidup secara ajaib, kebiasaan apakah itu? Nah, di sini bukunya dijelaskan berbagai pertanyaan tersebut. Nah, ini kerasa nih udah di ujung pembahasan gitu ya. Kita sudah menuju ke kesimpulan di mana setelah dari berbagai tipe-tipe atau kelompok-kelompok yang tadi sudah kita bahas ya, ada tadi itu sprinter, penunda pekerjaan dan lain-lain gitu ya. Ternyata tidak ada formula yang benar-benar ajaib, tidak ada satu solusi untuk berbagai macam masalah, itu tidak ada untuk diri kita sendiri, tidak juga untuk orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita tidak akan membuat diri sendiri menjadi lebih kreatif dan produktif dengan hanya mengikuti kebiasaan orang lain, bahkan kebiasaan orang-orang yang menjadi panutan kita sekalipun, misalkan orang-orang jenius gitu ya. Nah, karena kita itu harus mengenal diri kita sendiri dan kebiasaan apa yang paling sesuai dengan kepribadian kita. Misalkan saya adalah seorang sprinter, saya tidak mau menjadi seorang pelari maraton karena saya tidak bisa melakukan hal itu. Nah, ini adalah kepribadian ya, bukan kebiasaan. Ini adalah kepribadian yang menjadikan diri kita itu seperti itu. Itu adalah sifat kita dan jangan pernah memaksa diri kita untuk berubah menjadi orang lain, terlihat heroik dengan menjadi orang lain. Tetapi jika ada suatu hal yang baik dari orang lain yang patut kita tiru, silahkan kita tiru. Tapi jangan memaksakan diri kita untuk menjadi orang lain seperti itu. Karena banyak juga yang bilang be yourself, katanya seperti itu. Juga saya teringat ya dengan sebuah kutipan dari Steve Jobs, "The only way to do the great things
is to love what you do. Jadi untuk melakukan suatu hal yang luar biasa adalah dengan mencintai apa yang kita lakukan. Jangan dipaksa-paksa ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan materi hari ini dan semoga bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.